Kanker serviks dan kanker rahim itu beda tempatnya sebenarnya. Nah, di samping vaksin itu memang bisa menghindari faktor risiko juga ya, seperti gonta-ganti pasangan itu sangat berisiko ya. Vaksin itu lebih efektif di saat melakukan suntik vaksin sebelum menikah, di saat usia 9 tahun ke atas. Makanya walaupun vaksin tetap perilaku hidup seks harus sehat. Tidak untuk melindungi kanker serviks saja, tapi juga untuk melindungi penyakit menular seksual ya, contohnya kayak kutil kelamin ya, sampai stadium 4 seperti itu kan. Jadi tidak seorang wanita yang memang gonta-ganti tidak, semua berisiko gitu sih. Halo Sobat PKBI, Klinik Mitra Keluarga dan Kik News. Kembali lagi bersama saya Nurul. Hari ini kita akan berbicara lagi masalah seputar kesehatan reproduksi. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bidan Mariati Rahayu yang merupakan bidan andalan PKBI ya. Udah lama banget nih di Klinik Mitra Keluarga. Lama banget. Sudah berapa tahun, Bu? Berapa ya? Kayaknya udah cukup lumayan lah. Orang udah keluar masuk, saya masih tetap bercokol di situ. Ya, kayaknya kurang lebih sekitar hampir 20 tahun. Saya 20 tahun ya, wow. Udah ya? Udah dengkotnya di sana ya? Iya, berarti sudah paham betul nih tentang kesehatan reproduksi, emang udah makanan sehari-hari ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Oke. Nah, hari ini nih kita akan bahas seputar fakta dan mitos tentang kanker serviks. Nah, ini kan banyak ya Bu ya yang hasil saya baca bahwa di Indonesia ini kanker serviks ini mencapai 40.000 kasus setiap tahunnya. Ya kan? Dan yang bikin mungkin tidak terdeteksi itu karena gejalanya yang tidak dirasakan mungkin ya, sehingga ketika dirasakan itu udah stadium lanjut. Betul. Nah, ini yang mungkin banyak wanita yang kayaknya nggak perlu deh, ini kayaknya nggak penting ini kita cari tahu tentang kanker serviks begini. Nah, itu juga yang muncul banyak sekali fakta dan mitos tentang mitos-mitos ya, khususnya mitos-mitos tentang kanker serviks. Nah, di sini kita akan kumpas bersama Bu Ayu ya. Boleh kan aku panggilnya Bu Ayu? Boleh. Apa saja lah, yang penting nyambung ya. Nah, pertanyaan pertama nih yang sering menjadi, ya saya sendiri juga bertanya, apakah kanker serviks ini sama dengan kanker rahim? Karena kan posisinya juga di bawah-bawah nih. Betul. Jadi gini Mbak Nurul, kanker serviks dan kanker rahim tuh beda tempatnya sebenarnya. Kalau rahim itu kan ada 3 bagian nih, di fundus, di rongga rahim sama leher rahim. Jadi kalau kanker serviks kenanya di leher rahimnya. Tapi kalau kanker rahim kenanya di rongga rahimnya gitu. Jadi beda posisi. Beda ya? posisi saja sih. Penanganannya pun juga nanti akan sesuai dengan faktor resikonya seperti apa. Cuman tempat lokasinya aja yang beda. Kalau faktor penyebabnya sih sama ya. Sama ya? Iya betul. Berarti di leher rahim itu dia kayak kanal gitu ya Bu ya? Betul. Di Jadi situ. Pertama ya, kalau kita mau berbicara tentang reproduksi, masuk liang senggama itu ketemunya kan leher rahim. Habis leher rahim baru ke rongga rahim, baru ke fundusnya. Berarti leher rahim itu yang paling dekat ya? Betul. Jadi leher rahim paling dekat dengan setiap seseorang melakukan hubungan seks, mentoknya di leher rahim seperti itu. Leher rahim. Oke. Selanjutnya, kanker serviks tidak dapat dicegah. Nah, ini kadang yang sering bikin kita berpikir bahwa ya sudahlah, mungkin takdir kita kena gitu kan ya. Takdir ya? Ya, karena kita nggak tahu kan kapan kita kena gitu kan. Nah, sebenarnya Mbak, kanker serviks itu bisa dicegah ya dengan adanya vaksin ya. Ada namanya vaksin HPV ya. Jadi vaksin itu untuk memang mencegah beberapa virus yang masuk di dalam tubuh seseorang. Nah, di samping vaksin itu memang bisa menghindari faktor risiko juga ya, seperti gonta-ganti pasangan itu sangat berisiko ya. Jadi bisa dicegah dengan itu juga ya, selain dengan vaksinnya. Anggaplah setia pada pasangan lah. Tapi walaupun orang setia, tetap juga bisa kena ya. Yang berikutnya berhubungan intim tanpa kondom. Malah sekarang ada lagi nih, perkawinan muda itu juga sebagai faktor risiko. Oh, risiko ya, semakin muda. Karena apa? Di perkawinan muda itu alat reproduksi itu belum matang gitu loh Mbak.
Belum matang dalam arti kata dalam artian reproduktif belum mampu untuk seandainya terjadi kehamilan itu Dibuahi, belum gitu iya. ya, belum matang karena kan di rahim itu kan ada namanya ligamentum ya, yang ngikat-ngikat rahim itu belum matang sehingga nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh seperti iya, itu. vaksin HPV ya. Ini teman-teman kita sudah bicarakan dengan Dokter Zainul tempo beberapa minggu yang sempat lalu. aku lihat juga sih Iya, videonya ya. betul. Dan Ah. itu salah satu upaya pencegahan Betul. kanker Iya, serviks yang betul. cukup ini ya, cukup apa namanya efektif ya nggak? Iya, betul. Karena sekarang Mbak ya sampai tingginya kasus kanker tuh kan sekarang ada vaksin ya, sampai vaksin itu sekarang akan menjadi program pemerintah ya, tapi nggak tahu untuk di NTB kapan Iya, saya dengar kemarin juga sempat kita tanyakan itu ke iya, Pak itu Dokter. kan saya dengar-dengar di daerah Jawa udah mulai uji coba nih untuk anak sekolah Iya, ya. betul. Kayak si umur berapa ya, 9 tahun ke atas atau berapa ya, saya lihat berita yang sudah sering dibahas-bahas di Dinas Kesehatan kayak gitu sih. Ya, berarti vaksin itu salah satu upaya yang Betul, cukup efektif ya, Bu Ayu iya. ya. Nah, ini nih yang kemarin saya lupa tanyakan ke Pak Dokter. Jika belum menikah, apakah kita masih perlu vaksin HPV? Perlu. Jadi Mbak, mohon maaf ya, vaksin itu lebih efektif di saat melakukan suntik vaksin sebelum menikah, di saat usia 9 tahun ke atas tuh Oh ya, Karena betul, belum, jadi ingat. belum, terutama bagi perempuan yang belum melakukan hubungan, laki juga boleh ya ternyata vaksin kan, jadi yang belum melakukan hubungan seks itu lebih efektif. Jadi dia kayak Reaksi semacam dalam tubuh kita, pencegahan ya. gitu ya, Bu Betul, ya. iya. Kayak dia membangun Iya. benteng proteksi. Tapi pada kenyataannya memang orang-orang yang sudah menikah yang melakukan Yang lebih vaksin, banyak, yang ya. lebih banyak, terutama yang sering saya jumpai yang orang-orang yang sudah menikah terkait dengan vaksin kan cukup lumayan mahal juga ya kayaknya ya. Masih. Tapi kan di klinik mitra keluarga nggak semahal itu ya iya, kan, Bu? betul. Termasuk Terjangkau. golongan yang terjangkau lah kalau di klinik mitra keluarga seperti itu sih. Iya, berarti memang yang belum menikah justru dianjurkan untuk vaksin HPV. Tidak hanya untuk perempuan, tapi laki-laki. Yuk Iya. ke mitra keluarga. Ini loh, apa namanya? Terjangkau Betul. dan rahasia terjaga. Betul, betul. Ya, Iya. jangan dikasih tahu kalau kita vaksin. Enggak lah, privasi terjaga. Kan tuh ada hak klien, ada hal yang memang harus dijaga kerahasiaannya kan. Keren kan? Oke, selanjutnya, nah ini nih, terinfeksi HPV apakah berarti kita menderita kanker serviks? Karena kan faktor utama kanker serviks itu adalah virus HPV itu kan, Bu ya? Terinfeksi HPV apakah bisa menderita kanker serviks? apakah Maksudnya? dia pasti menderita Pasti. kanker Tidak serviks? selamanya ya, tidak selamanya. Bisa seseorang terinfeksi virus HPV tidak selamanya kena kanker serviks ya, karena bisa juga di dalam pertahanan tubuh itu kuat sehingga virus tidak mampu menyerang kekebalan tubuh kita ya. Di samping itu misalkan ini misalkan seseorang melakukan vaksin ya, tapi dia seseorang melakukan vaksin tapi dia sering gonta-ganti pasangan, bisa juga itu nanti kan. Makanya walaupun vaksin tetap perilaku hidup seks harus sehat. Tetap Seperti ya, Bu itu. ya. Iya, kayak gitu sih. Nah, untuk ini sendiri Mbak, terkait dengan ini vaksin itu sebenarnya hanya tidak untuk melindungi kanker serviks saja, tapi juga untuk melindungi penyakit menular seksual ya. Contohnya kayak kutil kelamin ya. Kutil kelamin itu juga dari virus juga lah. Karena mohon maaf, yang di dalam vaksin itu ada beberapa virus ya yang memang dilemahkan. Kalau untuk kanker serviks kan itu yang nomor 16-18 ya, itu khusus untuk kanker serviks. Saya baca-baca, tapi kalau yang untuk kayak infeksi menular seksual yang seperti kulit kelamin itu memang bisa dicegah dengan vaksin juga. Cuman kan itu beda ya, itu ada virus yang nomor 20 itu kan sampai dari nomor ini sampai 40 kan ada, cuman yang untuk kanker serviks itu yang 16-18 sih. Itu kemarin sempat dibahas nih sama Dokter Jainul kan, Ya, bahwa betul. ada
penyakit yang kayak kutil kelamin ya, karena virus HPV sebenarnya saya baca juga dan saya lihat videonya, ternyata faktor sunat juga bisa mencegah itu kan. Betul. Ya sebenarnya itu untuk sih laki-laki kalau ya. laki-laki iya. Itu sih Mbak Nurul. Berarti ternyata mitos bahwa bila sudah divaksin HPV tidak perlu pakai kondom lagi saat berhubungan seksual itu mitos berarti ya? Mitos, karena virus HPV kan banyak, penyakit kelamin itu kan banyak macam ya. Ada bakteri ya. Di samping tidak pakai kondom bisa melindungi kehamilan kan? Juga bisa. Jadi walaupun orang sudah vaksin, hubungan seksual juga harus pakai kondom gitu, apalagi untuk orang-orang yang memang gonta-ganti pasangan ya, lindungilah dengan kondom. Berhubungan intim, kontak kulit berhubungan intim kan juga bisa tertularnya virus HPV kan, seperti itu. Tapi pakai kondom ini emang penting banget ya teman-teman. Bukan hanya ya kita, walaupun kita mungkin merasa bahwa oke, kita tidak beresiko gitu kan ya, cuman kan kita belum tahu ya pasangan kita apakah punya resiko atau tidak begitu kan ya Bu. Karena fungsi kondom kan ada beberapa yang untuk kontrasepsi juga bisa, untuk melindungi IMS juga bisa, melindungi HIV juga bisa kan, seperti itu. Oke. Tuh catat, yang C itu tetap masih penting. Iya, kan ada ABCD ya. Iya betul, dan saya selalu ingat yang C itu Bu. Masih yang ingat C aja ya. Ya soalnya sering pakai C ya. Enggak, justru karena jarang, jadi sekarang akan gitu. saya aktifkan. Betul. Nah ini nih, mitosnya hanya wanita dengan banyak pasangan seksual yang bisa terinfeksi HPV. Enggak juga, itu mitos ya. Mitos ya? Iya. Betul, oh mitos. Faktanya banyak perempuan yang tidak banyak pasangan ya, atau laki-laki yang tidak banyak pasangan, sehingga kalau laki-laki kan nanti perempuan yang kena ya. Iya. Pasangan kan Iya, yang nggak tahu benar. apa-apa di rumah. Tapi itu juga berisiko. Salah satu contoh teman saya aja, dia seorang ibu rumah tangga tulen, kena dia sampai stadium 4 seperti itu kan. Jadi tidak seorang wanita yang memang gonta-ganti tidak, semua berisiko gitu sih. Berarti Semua, tidak hanya iya, karena semua wanita berganti berisiko, pasangan iya, ya, karena saya pernah baca juga bahwa 8 dari 10 wanita akan mengalami infeksi HPV pada satu titik sebelum berusia 50 tahun. Betul, iya. Berarti pada dasarnya kita semua punya dong virus ini. Ya karena apa, perjalanan kanker serviks kan kalau nggak salah 3-17 tahun ya baru ditahu ya. Makanya seringan mengena di umur 50 tahun baru kelihatan kadang-kadang. Tapi tidak menutup kemungkinan di usia masih reproduksi juga bisa kena gitu loh Mbak. Mungkin Karena tergantung ini kita ya. apa ya, daya tahan tubuh Daya tahan seseorang tubuh. itu juga sih. Jadi pada dasarnya kita memang sudah ada bibit-bibit Betul, kanker iya, dalam betul. tubuh Virus kita. kan di mana-mana ya. Di saat kondisi tubuh kita drop kan bisa menyerang betul. tubuh kita seperti itu. Jadi sebenarnya menjaga imunitas ya, dan pencegahan. Sekarang kan pencegahan banyak vaksin sama hidup yang sehat kan gitu ya. Gitu. Walaupun vaksin kalau memang perilaku hidupnya nggak sehat, ya kan belum tentu kan gitu ya. Iya, Bu. Serem juga sih Bu. Iya serem. Selanjutnya berarti terkait itu nih, berarti infeksi HPV apakah hanya ditularkan melalui hubungan intim? Tidak berarti ya? Tidak. Karena HPV itu kan seperti dikatakan tadi di awal ya, bahwa virus itu bisa menyerang ke siapapun, baik yang sudah mau berhubungan seks ataupun yang belum, tergantung kita ini kondisi tubuh kita kan gitu. Jadi tidak hanya melalui hubungan seks saja. Ada pernah saya baca ternyata kontak alat-alat yang dipakai orang yang terinfeksi virus, pernah saya baca seperti bisa menularkan kan, seperti itu. Kontak kulit misalkan bisa seperti itu. Kontak kulit itu Maksudnya berhubungan intim tapi ada kontak kulit antara istilahnya kulit itu kan bagian luar semua organ kita ya, itu bisa kontak, bisa tertular virus HPV seperti itu sih. Karena ada juga yang persepsi bahwa selama tidak berhubungan seksual, di sini seksual mungkin berpikirnya itu hubungan seksual vaginal ya Dok. Iya Bu Ayu ya. Iya. Bu Ayu, bukan Iya, dokter. Bu Ingat Ayu. dokter Jainul ya. Maaf, iya. Mentang-mentang berapa kali sama Bu dokter Bidan. Jainul ya. Bu Bidan. Tapi sebenarnya melalui hubungan seksual yang lain pun juga Betul. bisa ya? Salah satu Mbak Nurul ini yang sering menjadi temuan selama saya di klinik ya, orang yang sering keputihan kan
itu kan juga bisa faktor infeksi yang bisa memang menyebabkan kanker juga kan. Makanya kadang pasien-pasien ini kalau seorang ibu sering keputihan, arahin ke pap smear, siapa tahu di situ ada sel-sel abnormal yang tumbuh kan gitu, karena dari keputihan itu tadi kan dia akan terjadi infeksi ya, karena ada bakteri, ada spora di sana, seperti itu sih. Jadi tidak harus gonta-ganti pasangan itu aja yang kena kanker, enggak kan gitu. Jadi Itu. resikonya cukup tinggi ya, itu Iya, yang perlu kita betul. waspadai. Nah, terkait dengan itu juga nih, selanjutnya setelah mendapatkan vaksin HPV, apakah tidak perlu menjalani pap smear? Karena kan tadi pap smear ini kan, saya nggak mau lepas di sini ya, karena itu kan kita bahas selanjutnya. Tapi apakah setelah mendapat vaksin HPV tidak perlu menjalani pap smear? Karena setahu saya pap smear dulu, baru vaksin, nggak gitu ya? Kebalik. Oh, Vaksin kebalik dulu ya? baru vaksin. Ya, kalau bisa vaksin dulu. Tapi Mbak, kalau memang orang memang tujuannya untuk pencegahan dulu ya, biasanya pap. Tapi kalau orang sudah melakukan hubungan seks misalnya, biasanya kalau orang mau vaksin, orang udah menikah ya, saya lakukan pap smear dulu, baru vaksin. Tapi kalau untuk anak remaja ya langsung vaksin aja. Karena kalau seorang perempuan itu sudah terinfeksi atau maksudnya sudah ada virus di dalam tubuh kita atau sudah menjalani ada infeksi, itu vaksin nggak berguna kan gitu. Kemarin kan sempat dibahas sama Iya, dokter Zainul betul. tuh, ya kan? Jadi kalau udah Makanya, ada kankernya, rata-rata misalkan pasien kalau di klinik ya tiba-tiba, Bu, saya pengen vaksin katanya. Kita tanya, udah pap smear belum gitu. Takutnya nanti udah vaksin itu kan lumayan ya, walaupun itu kalau di klinik kita, di klinik PKB itu cukup lumayan dibilang murah, tapi ada psikolog, mahal banget, ada yang ngomong gitu ya. Padahal kalau dilihat dari apa ya, kalau sudah terkenal loh biayanya kan cukup mahal daripada untuk vaksin kan, jauh itu, jadi hitungannya murah lah kalau untuk vaksin kan. Itu biasanya kita bilang, Ibu udah pap smear belum? Kalau belum, kita arahkan ke pap smear dulu ya. Kalau hasil pap smearnya aman, baru vaksin gitu Mbak Nurul. tapi walaupun sudah vaksin tetap harus pap smear juga. Tetap, karena ini pap smear itu untuk melihat apa ya, sesuatu sel-sel yang tumbuh, sel-sel abnormal yang tumbuh di daerah reproduksi. Karena kan kadang kalau di pap smear itu kan ada infeksi karena bakteri, ada infeksi, itu akan kelihatan. Nah, situ cepat terdeteksi gitu loh Mbak. Seperti itu. Jadi sih. nggak serta-merta bahwa oke, saya sudah vaksin HPV nih, berarti saya terbebas. Sama dengan vaksin COVID kemarin ya, Bu ya. Kita beda kalau vaksin COVID kan itu pilih-pilih ya. Tapi kan kita udah kena COVID-nya, maksudnya kan ada yang kena gitu kan, cuman dia melemahkan, virusnya ya. gitu ya, kinerja kalau COVID kemarin kan ada vaksinnya. syarat ya, nggak boleh sakit ini, tapi kalau yang HPV ini semua boleh. Semua boleh Semua ya, boleh. dalam kondisi Iya, apapun. dalam Yang kondisi penting, kata Dokter Zainul, yang penting tidak ada alergi terhadap kandungan yang di dalam vaksinnya. Iya, itu aja sih, karena selama ini aman-aman saja orang yang vaksin, itu sih. Ya. Vaksin, ingat vaksin untuk pencegahan dini ya. Kembali lagi, kanker serviks ini seringkali terdeteksi terlambat karena dia tidak ada gejalanya. Betul. Ya Bu Bidan ya. Nah, ini berarti udah jelas-jelas mitos ya. Tidak ada gejala kanker berarti tidak menderita kanker serviks. Mitos ya 100%. Iya, belum tentu Mbak Nurul ya. Karena apa? Kalau kanker itu sebenarnya, kanker serviks itu sebenarnya bisa mengenai semuanya. Karena apa? Kanker serviks itu sebenarnya kalau ditemukan sedini mungkin ya bisa disembuhkan daripada kanker yang lain. Angka persentasenya iya. Kalau saya baca itu ya, kalau ditemukan sejak awal dia kesembuhannya 93% loh Mbak, kesembuhannya. Cukup tinggi ya, 93%. Iya, karena dia tidak bergejala kan. Tapi kalau sudah ditemukan stadium lanjut, angka kesembuhannya sangat rendah. Itu kalau nggak salah 17% ya. Jadi makanya kadang orang-orang, aduh saya nggak kenapa-kenapa kok, saya pasti nggak kena kanker. Karena kanker untuk stadium awal dia nggak ada gejala gitu loh. Dan dia butuh berapa lama tuh untuk berkembang menjadi kanker serviks yang kita rasakan, yang mulai sakit perut lah, mulai nggak nyaman. Kayak tadi saya jelaskan di awal kan perkembangan itu sampai 3-17 tahun ya, baru muncul ya untuk sampai ke ada gejala itu tadi. Karena mohon maaf ya, kalau
stadium awal tuh kan sehat-sehat kita seperti ini. Mm-mm. Makanya kalau udah di stadium akhir biasanya udahlah mulai ada gejala sering keputihan kayak gitu ya. Terus nanti sering keluar bercak darah kayak itu udah rata-rata stadium lanjut biasanya Mbak Nurul. ya. Iya kayak gitu. Makanya kadang orang bilang ngapain gue pap smear toh saya aman-aman saja, nggak pernah keputihan, nggak pernah apa. Sering gitu. Kadang kalau kita promosi, ibu kan ini ya, kenapa nggak pap smear aja? Itu kan untuk menjaga deteksi paling screening paling murah kan untuk penyakit kanker serviks ini. Betul, Cuman kadang orang, saya nggak bergejala kok Bu, seringnya kan gitu. Cuman kita perlu edukasi karena kanker serviks ini tingkat kesembuhannya tinggi dibanding kanker-kanker yang lain kalau dia ditemukan secara dini. Itu sih Mbak Nur. Dan itu bisa dilakukan melalui pap smear ya. Pap smear. Selain pap smear ada IVA kan kayak gitu. Nah, Gitu sih. berarti semua penderita kanker serviks itu, kalau mitosnya nih yang saya baca, semua penderita kanker serviks tidak memiliki harapan hidup, itu salah ya. Tadi saya bilang kalau terdeteksi awal, stadium awal kan 93%, jadi nggak ya. perlu takut gitu. Oke, berarti ini bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti jika kita deteksi dini ya. Sejak dini Intinya kita screening gitu aja. screening ya, Iya, screening iya. pap smear itu Pap ya. smear merupakan screening dari kanker serviks gitu. Makanya kan orang bilang, ayo screening yang paling murah kan pertama IVA, kedua pap smear kan gitu ya. Iya. Kalau pap smear kan yang ngerjain, yang ini meriksa kan ahli, kita cuman nyiapin aja sediaannya kan gitu. Nah, untuk bahasan tentang pap smear nanti kita bahas selanjutnya ya teman-teman. Di situ nanti kita akan dijelaskan kembali oleh Ibu Bidan yang memang sudah banyak menangani pasien-pasien untuk pap smear ya. Gitu ya. Yang saya dengar begitu soalnya Tahu gitu. aja Tahu dong, saya kan background check dulu nih. Oh gitu ya. Berarti kemarin ngintip dulu baru ngajak saya ke studio ini ya. Gitu dulu, lihat dulu nih CV-nya gimana. Iya, Oke. Nah, untuk sementara itu saja dari kita teman-teman. Jadi mitos dan fakta tentang kanker serviks tadi sudah dibahas ya, sudah dikupas tuntas oleh Bu Ayu selaku bidan di Klinik Mitra Keluarga. Jadi poin penting yang bisa saya dapatkan dari sini adalah kita bisa melakukan pencegahan. Yang pertama melalui vaksin HPV, yang kedua melalui pap smear. Nah, untuk bahasan pap smear kita bahas di yang berikutnya ya. Nah, sampai jumpa.